Baik, kami dari kelompok J ingin memaparkan materi mengenai FIFO, LIFO, dan average untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Perkenalkan, nama saya Chelsea Farasudipto dengan NPM 24013010209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alicia Bigarmanto dengan NPM 24013013198. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmaserta Putri dengan NPM 24013010173. Perkenalkan, nama saya Farah Hera Fayaza dengan NPM akhir 266. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu FIFO atau first in first out. Nah, jadi FIFO ini adalah metode manajemen persediaan yang dimana barang yang pertama kali masuk ke gudang itu akan menjadi barang yang pertama kali keluar atau digunakan. Nah, HPP di FIFO ini didasarkan atas asumsi bahwa harus dibebankan pada pendapatan sesuai dengan urutan pembelian barang tersebut. Nah, di FIFO ini ada dua metode yang dipakai, yaitu periodik dan perpetual, dimana ada perbedaan dari dua metode ini, yaitu dimana dari aspek pencatatan persediaan untuk periodik itu ditulisnya di akhir periode, sedangkan untuk yang perpetual itu ditulis secara langsung. Kemudian untuk perhitungan HPP sendiri, untuk periodik itu di akhir periode, sedangkan perpetual itu real time saat transaksi. Kemudian yang ketiga tuh dari aspek akurasi data, di mana periodik itu dibilang kurang akurat karena dia hanya dihitungnya pada akhir periode, bisa-bisa ada yang miss gitu. Kalau yang perpetual itu lebih akurat karena secara langsung, secara real time dihitungnya, jadi bisa dikatakan dia lebih akurat. Nah, di sini terdapat contoh soal dari FIFO dengan metode periodik. Di sebelah kiri atas itu adalah informasi dari aktivitas perusahaan. Nah, untuk metode periodik ini, pertama-tama kita akan mencari barang yang tersedia untuk dijual, yang dimana kita akan mulai dari beginning inventory atau persediaan awal. Tanggal 1 April kita masukkan dengan unit atau kuantitinya ada 200 unit dengan harga 9.000. Jika kita kalikan 200 dikali 9.000, maka hasil dari harganya itu adalah 1.800.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 3 April terjadi pembelian dengan unitnya ada 300 dengan harga 10.000, maka totalnya adalah 3 juta dolar. Kemudian pada tanggal 10 April terjadi juga aktivitas pembelian dengan unitnya ada 300, harganya 11.000, jika totalnya adalah 3.300.000. Kemudian pada tanggal 11 April ini terjadi retur pembelian. Kalau retur berarti kita akan kurangi 50 dengan harganya 11.000, maka jika dikalikan adalah 550.000. Dan pada tanggal 18 April terjadi pembelian dengan kuantitinya ada 300 unit dengan harga 12.000, maka totalnya adalah 3.600.000. Di sini jika kita jumlahkan semua barang yang tersedia untuk dijual ada 1.050 unit dengan harga 11.150.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari total unit yang terjual, di mana kita akan memasukkan akun-akun penjualan di sini ya. Dimulai dari tanggal 5 April terjadi aktivitas penjualan dengan unitnya ada 300 unit dengan harga 15.000. Totalnya ada 4.500.000. Kemudian sama dengan tanggal 7 April, 15 April, 23 April, dan di tanggal 25 April di sini terjadi retur penjualan yang dimana kita akan kurangi. Nah, kemudian kita akan setelah dijumlah kita akan mendapatkan total unit yang terjual ada 950 unit dengan harga 15.500.000. Selanjutnya kita akan mencari persediaan barang dagang akhir yang rumusnya adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan total unit yang terjual. Langsung saja kita akan menambahkan menuliskan 1050 dari yang kita dapatkan tadi, barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan total unit yang terjual sebanyak
950. Maka PBD akhir kita yang kita dapatkan adalah 100. Nah, untuk mencari 100 ini tuh ada di tanggal berapa sih? Nah, karena kita memakai metode FIFO, maka kita akan mengambil dari barang first in first out, yang dimana dia barang pertama kali masuk. Kita akan mengambil dari tanggal 1 April. Ya. Jadi kan ada 950 unit yang terjual. Nah, jadi kita ngitungnya dari yang awal masuk. Dimulai dari beginning inventory. Nah, kita itu kan ada 950 unit. Kita akan memakai yang 1 April, berarti kita ambil dulu 200. Berarti 200-nya habis. Maka ditandai dengan warna merah itu. Kemudian masih kurang kan, kita tambahin lagi dengan tanggal 3 April, 300 unit, kita coret. Ini masih 500 berarti kan, kalau dijumlah masih kurang. Nah, kita tambahin lagi tanggal 10 April, coret 300. Totalnya sudah mencapai 800. Nah, karena yang tanggal 11 April ini terjadi retur, maka tidak akan kita hitung ya. Kita langsung loncat ke 18 April. Di sini kita juga akan ambil dari 18 April sehingga tersisa 100. Karena sudah diambil 950 tadi yang dari yang total yang terjual itu tersisa 100. Nah, sisa 100 ini ada pada tanggal 18 April. Nah, bisa kita lihat pada tabel yang warna biru di bawahnya itu, kita akan tulisnya pada 18 April dengan unit 100 dengan harga 12.000, maka dengan total harganya $1.200.000. Itu adalah persediaan barang dagang akhir yang kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menghitung HPP, di mana rumusnya adalah PBD awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangin PBD akhir. Untuk persediaan barang dagang awal di sini kita lihat pada tanggal 1 April itu ya, totalnya 1.800.000. Kemudian pembelian bersihnya kita akan menjumlahkan semua pembelian, kemudian dikurangi dengan returnya. Nah, maka akan kita dapatkan sejumlah 9.350.000 dikurangin dengan PBD akhir yang kita sudah hitung tadi, maka akan menghasilkan HPP 9.950.000. Kemudian dengan laba kotornya itu ada dengan rumusnya penjualan bersih dikurangin HPP. Untuk penjualan bersihnya kita sudah hitung di tabel yang total unit terjual. Itu ada 15.500.000 dikurangin HPP yang sudah kita hitung tadi di awal sejumlah 9.950.000. Maka laba kotor yang dihasilkan adalah 5.550.000. Selanjutnya di sini ada contoh soal FIFO dengan metode perpetual. Hampir sama dengan periodik, namun ada sedikit perbedaan dalam perhitungannya. Nah, mari kita coba. Di sini di sebelah kiri ada aktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita akan buat tabel perhitungannya menjadi seperti yang terpapar. Di sini ada tanggal, kemudian ada tabel pembelian, kemudian tabel untuk menghitung HPP nanti, dan tabel inventory atau persediaan ya. Nah, kita mulai dari tanggal 1 Juli, di mana persediaan bahan dagang awalnya ada 500 dengan harga 9.000. Nah, kita akan tulis di tabel persediaan karena persediaan awal ya. 500 dengan harga 9.000. Total harganya 500 dikali 9.000 adalah 4.500.000. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli terjadi pembelian dengan unitnya 300. Kita tulisnya di tabel pembelian purchases dengan harga 10.000, maka akan dikalikan totalnya adalah 3 juta dolar. Selanjutnya karena kita ada pembelian, maka persediaannya akan bertambah. Nah, unit 300 ini juga ditulis pada tabel persediaan sebelah kanan itu. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli terjadi penjualan
Nah, untuk penjualan ini kita akan tulis pada tabel HPP karena harga pokok penjualan ya. Dengan unitnya 400, harganya 9.000, dengan total harganya 3.600.000. Nah, perbedaannya dari yang periodik dan perpetual ini langsung dihitung pengurangan persediaannya ya. Karena dia menjual 400, maka kita akan ambil dari persediaan yang paling awal, yaitu 500. Jadinya 500 dikurangi 400. Untuk yang 7 Juli, persediaannya itu akan berubah menjadi 100. Yang warna biru itu 100, itu sisa dari 500 dikurangi 400 itu. 400 itu dari mana? 400 itu dari penjualannya pada tanggal 7 Juli. Nah, setelah tinggal 100, harganya tetap 9.000, maka dengan total harganya 900.000. Untuk persediaan yang tanggal 3 Juli itu tetap ditulis turun menjadi 300, maksudnya turun ke tabel yang 7 Juli 300 dengan harga 10.000, total harganya 3 juta. Kita lanjut ke tanggal 8 Juli, terjadi penjualan lagi sebanyak 100 unit. Nah, 100 yang tadi sisa itu akan kita pakai di tanggal 8 Juli langsung dengan harga 9.000, kemudian kita kalikan menjadi 900.000. Nah, untuk persediaan yang tanggal 3 Juli itu yang 300 itu turun ke tanggal 8 Juli. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli terjadi pembelian. Kita akan taruh di tabel pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 12.000, dengan total harganya 3.600.000. Nah, yang tadi persediaan tanggal 3 Juli turun lagi ke tanggal 15, 300 dengan harga 10.000, totalnya 3 juta. Karena tanggal 15 Juli ini terjadi pembelian, maka persediaannya bertambah. Juga ditulis di tabel persediaan 300 dikali 12.000 dengan hasil 3.600.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Juli itu terjadi retur pembelian. Maka kita tulis di tabel pembelian dikurangin ya karena dia retur. Jadinya 100 dikalikan 12.000, itu hasil total harganya 1.200.000. Lanjut ke tanggal 20, terjadi penjualan lagi sebanyak 300 unit. Nah, 300 unit ini kita ambil dari persediaan yang sebelumnya, itu yang warna kuning itu kita akan turunkan ke tanggal 20 dengan harga 10.000, maka dengan hasilnya 3 juta rupiah. Untuk yang persediaan 200 itu juga turun ke tanggal 20 itu, tapi masih di tabel yang persediaan itu ya. Lanjut ke tanggal 21 Juli terjadi retur penjualan. Maka kita akan kurangi, yaitu 100 dikali 10.000, maka dengan hasilnya 1 juta dolar. Kemudian persediaannya juga turun ya, karena dia minus karena dia direturkan, maka dia minus. Namun karena dia retur penjualan, berarti kan persediaannya bertambah kembali. Maka kita juga selain di yang untuk tabel HPP, kita juga tambahkan itu di tabel persediaan. Jadinya 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Nah, untuk persediaan yang di tanggal sebelumnya juga diturunkan menjadi di tanggal 21 juga di tabel persediaan yang 200 itu dikalikan 12.000 sama dengan 2.400.000 itu. Kita lanjut ke tanggal 30 Juli. Di sini terjadi penjualan kembali dengan unitnya 200. Nah, di sini kita ambil dulu dari yang persediaan yang paling atas tuh ya, yang 100 tadi yang habis diretur. Kita turunkan di tanggal 30 yang bagian tabel HPP-nya. Kita tulis 100 dengan harga 10.000, yaitu 1 juta,
Kemudian baru kita turunkan yang persediaan yang 200 itu. Kita ambilnya kan berarti kurang 100 ya, karena dia menjualnya 200. Maka kita dari 200 itu diambilnya 100 dengan harga 12.000 dengan totalnya $1.200.000. Nah, untuk persediaan akhirnya karena 200 itu dikurangin 100, maka sisanya tuh tinggal 100 dengan harga 12.000. Total harganya 1.200.000. Maka di sini kita dapatkan untuk HPP-nya kita bisa langsung totalkan sejumlah 8.700.000. Nah, itu HPP yang kita dapatkan. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhir yang kita dapatkan adalah dengan unitnya 100, harganya 12.000 dengan total harganya 1.200.000. Untuk laba kotornya di sini dengan rumusnya penjualan bersih dikurangin HPP. Untuk penjualan bersihnya kita jumlahkan semua penjualan dikurangin retur penjualan, kita dapatkan 15.100.000 dikurangin dengan HPP-nya 8.700.000, maka laba kotor yang kita dapatkan adalah 6.400.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode LIFO. Nah, LIFO sendiri mempunyai kepanjangan yaitu last in, first out. Nah, pengertian dari LIFO adalah metode pencatatan persediaan di mana barang yang terakhir dibeli akan digunakan atau dijual terlebih dahulu. Nah, dalam metode ini harga pokok penjualannya akan dihitung berdasarkan biaya unit persediaan yang paling baru diperoleh. Sementara itu, unit yang lebih lama akan tetap disimpan sebagai persediaan akhir. Nah, LIFO sendiri mempunyai dua cara, yaitu LIFO perpetual dan periodik. Nah, kira-kira apa aja sih perbedaan spesifik antara LIFO perpetual dan LIFO periodik? Nah, yang pertama dari aspek kapan persediaannya diperbarui. Nah, kalau LIFO perpetual, persediaannya itu diperbarui setiap kali ada transaksi. Jadi setiap kali pembelian atau penjualan, dia langsung memperbarui transaksinya atau memperbarui persediaannya. Nah, kalau LIFO periodik, dia memperbarui persediaannya saat di akhir periode saja. Nah, setelah itu, dari aspek kapan HPP itu dihitungnya. Nah, kalau LIFO perpetual, HPP-nya itu dihitung saat ada transaksinya langsung di saat itu juga. Nah, kalau LIFO periodik, HPP-nya dihitung sekali saja di akhir periode. Nah, setelah itu dari aspek akurasi data. Nah, kalau LIFO perpetual, dia lebih akurat karena perhitungannya itu dilakukan secara real time di waktu itu juga. Nah, terus kalau LIFO periodik, akurasi datanya itu kurang akurat karena diperbaruinya hanya di akhir periode saja. Nah, di sini ada contoh soal yang dimana saya akan menyelesaikannya dengan metode LIFO periodik dan perpetual. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari perbedaan LIFO periodik dan LIFO perpetual, nah, LIFO periodik sendiri melakukan pencatatan persediaannya di akhir periode saja. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, untuk menggunakan cara periodik, kita pertama kali akan menghitung barang yang siap kita jual. Nah, di tanggal 1, kita mempunyai persediaan awal sebesar 450 unit dengan harga pokok 10.000 dan totalnya 4.500.000. Setelah itu, di tanggal 18 Juni, kita melakukan pembelian sebesar 500 unit dengan harga pokok 12.500 dengan total 6.250.000. Setelah itu, di tanggal 27 Juni, kita melakukan pembelian sebesar 500 unit dengan harga pokok 15.000 dengan total 7.500.000. Nah, setelah itu, di tanggal 28 Juni, kita melakukan retur pembelian dari tanggal 27 Juni kemarin sebesar 50.000. Nah, harga pokoknya yaitu 15.000 dengan total 750.000. Nah, setelah itu kita total semuanya terdapat 1.400 unit dengan harga 17.500 merupakan persediaan yang siap kita jual.
sebelum kita menghitung persediaan barang dagang akhir, di sini kita perlu menghitung semua transaksi penjualan yang kita lakukan di bulan Juni. Nah, yang pertama, kita melakukan transaksi penjualan di tanggal 9 Juni sebesar 400 unit. Lalu, di tanggal 20 kita melakukan transaksi penjualan sebesar 350 unit, dan di tanggal 22 Juni kita menerima retur penjualan sebesar 35 unit. Nah, jika kita jumlah yaitu 400 ditambah 350 dikurangi 35 sama dengan 715 unit yang sudah kita jual. Nah, setelah itu untuk mencari barang dagang persediaan akhirnya, kita mengurangi dengan persediaan awalnya, yaitu 1.400 dikurangi dengan 715 unit, dan ditemukan persediaan barang dagang akhirnya yaitu 685 unit. Nah, untuk mencari persediaan barang dagang akhirnya ada di tanggal berapa, kita perlu merinci stok yang sudah kita jual tadi, yaitu sebesar 715 unit tadi. Nah, yang perlu kita lihat, kita perlu melihat di tanggal 27 Juninya. Nah, kita kan tadi melakukan pembelian sebesar 500 unit kan, tapi berhubung tanggal 28 kita melakukan retur pembelian, jadi stok di tanggal 27 hanya tersisa 450. Nah, 450 ini dikurangi sama transaksi penjualannya tadi yang sebesar 715. Nah, setelah itu tersisalah 265 unit. Nah, 265 unit ini kita hitung lagi di tanggal 18 Juninya, yaitu ada stok 500 unit. Nah, setelah kita kurangi, ketemulah hasil tersisa 235 unit yang ada di tanggal 18 Juni. Nah, sudah kan habis tuh di tanggal 27 sama tanggal 28 udah terlihat barang yang sudah kita jual tadi. Jadi di sini tersisalah stok di tanggal 1 Juni sebesar 450 dan sisa stok di tanggal 18 Juni sebesar 235. Yang dimana totalnya menjadi 685 unit, yaitu persediaan barang dagang akhirnya. Nah, setelah itu kita total dari yang persediaan tanggal 1 Juninya, yaitu 450 dikali 10.000 sama dengan 4.500.000, lalu ditambah dengan sisa stok yang tanggal 18 Juni itu sebesar 235 unit dikali 12.500 dengan total 2.937.500, lalu dijumlah semuanya mendapatkan total akhirnya 7.437.500. Nah, setelah itu kita hitung HPP-nya. Nah, rumus HPP ini yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, yang ada di soal tadi kan persediaan awalnya kan ada 4.500.000. Nah, setelah itu ditambah dengan pembelian. Nah, kita sudah melakukan pembelian di tanggal 18 sama 27 dan retur pembelian di tanggal 28. Nah, jadi kita jumlah menghasilkan pembeliannya 13 juta ribu. Setelah itu kita jumlah tadi yang barang dagang awalnya ditambah dengan pembelian, yaitu menemukan barang yang siap dijual sebesar 17.500.000. Setelah itu dikurangi lagi dengan persediaan barang dagang akhir, yaitu sebesar 7.437.500. Habis itu kita kurangi, ketemulah HPP-nya sebesar 10.062.500. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, LIFO perpetual itu melakukan update pencatatan persediaannya sama perhitungan HPP-nya di saat ada transaksi kan. Jadi semua yang ada transaksinya pasti dia langsung catatkan. Nah, yaudah di tanggal 1 ini kita mempunyai persediaan sebesar 400 unit dengan harga pokok 10.000. Kita masukkan ke kolom persediaannya dengan total 14.500. Nah, setelah itu
di tanggal 9 kita menjual 400 unit barang dengan harga pokok 15.000. Kita tulis di kolom HPP dengan unit 400 dengan harga 10.000, totalnya 4 juta. Nah, untuk persediaannya kita langsung turunkan 50 unit. Nah, kenapa kok 50 unit? 50 unit itu didapat dari unit persediaannya yang 450, karena kan tadi sudah dijual 400, jadi dikurangi, jadi menghasilkan 50 unit sebesar dengan harga 10.000, totalnya 500.000. Nah, setelah itu di tanggal 18 Juni kita melakukan transaksi pembelian sebesar 500 unit dengan harga pokok 12.500. Kita tulis di kolom pembelian unit 500 harga 12.500, totalnya 6.250. Nah, untuk persediaannya kita turunkan dulu yang persediaan 50 unitnya. Habis itu kita tulis pembelian yang sudah kita beli tadi di bawahnya, di bawah baris 50 unit itu. Jadi unitnya 500, harganya 12.500, totalnya 6.250. Setelah itu di tanggal 20 Juni kita melakukan transaksi penjualan sebesar 350 unit dengan harga pokok 17.500. Nah, kita tulis di kolom harga pokok penjualan sebesar 350 unit dengan harga pokoknya 12.500. Nah, kenapa kok 12.500? Karena kita mengambil stok yang paling terakhir tadi, yaitu 500 unit itu. Jadi total HPP-nya yaitu 4.375.000. Nah, setelah itu kita update persediaannya. Kita turunkan dulu persediaan yang paling awal 50, harganya 10.000, totalnya 500.000, dan stok paling akhir kita 500 dikurangi 350 yang menghasilkan unit terakhir kita yaitu 150 dengan harga 12.500 sama dengan totalnya 6.250. Setelah itu di tanggal 22 Juni kita menerima pengembalian barang yang sudah kita jual sebesar 35 unit. Nah, kita masukkan ke kolom HPP-nya dikurangi 35 unit dengan harganya sama 12.500 dengan total 437.500. Nah, setelah itu kita update persediaannya. Kita tulis persediaan yang paling awal 50 unit dengan harga 10.000, totalnya 500.000. Setelah itu stok paling akhir kita bertambah menjadi 185 karena tadi kan sudah dikembalikan 35 unitnya. Nah, persediaannya jadi 185 unit dengan harga 12.500, totalnya 2.312.500. Nah, setelah itu di tanggal 27 kita melakukan pembelian sebesar 500 unit dengan harga pokok 15.000. Kita catat di kolom pembelian sebesar 500 unit, harga pokoknya 15.000, totalnya 7.500. Nah, kita update lagi kolom persediaannya. Kita update stok yang paling pertama yang 50 unit, HPP-nya 10, totalnya 500.000. Lalu di stok yang kedua kita punya 185 unit, harganya 12.500 dengan total 2.312.500. Lalu kita masukkan stok yang tadi kita beli tadi terakhir itu yaitu 500 unit. Dengan harga HPP-nya yaitu 15.000, totalnya 7.500. Nah, setelah itu di tanggal 28 Juni kita melakukan pengembalian barang yang sudah kita beli tadi yaitu sebesar 50 unit. Nah, kita masukkan di kolom pembeliannya dikurangi 50 unit dengan HPP 15.000 sama dengan totalnya 750.000.
Nah, setelah itu kita update lagi itu kolom persediaannya. Kita tulis stok paling pertama kita 50, HPP-nya 10.000, totalnya 500.000. Lalu stok kedua kita 18 salah. Stok kedua kita 185, HPP-nya 12.500. Totalnya 2.312.500. Lalu stok paling terakhir kita berkurang kan karena kita sudah melakukan retur pembelian sebesar 50. Jadi hasilnya di stok terakhir kita yaitu 450 dengan harga HPP-nya 15.000 dan totalnya 6.750. Lalu di tanggal 30 Juni kita mempunyai persediaan paling terakhirnya yaitu sebesar 685 unit dengan total harganya kita jumlah yang harga 50 terus 185 ditambah 450 tadi totalnya 9.562.500. Nah, hasilnya berbeda kan dengan LIFO periodik yang tadi. Nah, kita total di kolom pembeliannya kita sudah melakukan pembelian sebesar 950 unit dengan harga 13 juta, lalu kita sudah menjual 715 unit dengan harga 7.937.500. Nah, setelah itu kita hitung HPP-nya. Nah, rumus HPP-nya masih sama, persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, tadi yang persediaan barang dagang awalnya kita punya 4.500.000 sesuai di soal, lalu pembeliannya juga kita bisa lihat di kolom pembeliannya sebesar 13 juta, lalu kita jumlah akan menghasilkan barang yang siap kita jual sebesar 17.500. Lalu hasil tadi kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebesar 9.562.500 dan ketemulah HPP-nya sebesar 7.937.500. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode average atau rata-rata. Metode average biasa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Untuk metode average sistem fisik atau periodik adalah salah satu metode pencatatan yang digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP dan nilai persediaan akhir. Metode ini disebut periodik karena perhitungan persediaan dan HPP dilakukan pada akhir periode, bukan setiap kali terjadi transaksi. Yang B, metode average sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan dalam akuntansi yang menghitung harga pokok rata-rata setiap kali terjadi transaksi pembelian baru. Metode ini termasuk dalam sistem perpetual, artinya persediaan dan harga pokok penjualan HPP diperbarui secara real time setiap setelah transaksi. Nah, di situ kan sudah ada tabel perbedaan antara periodik dan perpetual. Maka akan saya jelaskan apa saja perbedaannya. Untuk pencatatan persediaan, average perpetual persediaannya diperbarui secara real time setiap ada transaksi pembelian atau penjualan. Sedangkan average periodik persediaan hanya diperbarui pada akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik. Untuk perhitungan HPP, untuk average perpetual harga pokok penjualan terhadap HPP dihitung dengan average moving cost, yaitu rata-rata yang diperbarui setiap ada transaksi pembelian. Sedangkan untuk average periodik HPP dihitung menggunakan average cost, yaitu rata-rata biaya persediaan di akhir periode. Untuk akurasi data, average perpetual lebih akurat karena selalu mencerminkan kondisi persediaan yang terbaru, cocok untuk sistem berbasis teknologi. Sedangkan average periodik kurang akurat dibanding metode perpetual karena hanya diperbarui di akhir periode dan tidak mencerminkan perubahan harga secara real time. Untuk contoh soal, baik average periodik maupun perpetual yaitu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni persediaan 450 unit dengan harga pokok 10.000. Pada tanggal 9 Juni dijual 400 unit barang dagangan dengan harga 15.000. Pada 18 Juni dibeli 500 unit barang dagangan dengan harga 12.500. Pada 20 Juni dijual 350 unit barang dagangan dengan harga 17.500. Pada 22 Juni pengembalian barang dagangan yang dijual sejumlah 10%. Pada tanggal 27 Juni dibeli 500 unit barang dagangan dengan harga 15.000. Pada tanggal 8 Juni pengembalian barang dagangan yang dibeli sejumlah 10%. Pada 30 Juni persediaan berdasarkan perhitungan fisik sebanyak 605 unit.
Nah, untuk penyelesaian average metode periodik adalah kita harus mencari persediaan akhirnya. Nah, sebelum mencari nilai persediaan akhirnya, kita hitung terlebih dahulu barang yang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Sementara pembelian bersih itu adalah total pembelian dikurangi retur pembelian. Itu sudah saya sediakan tabel yang isinya dan tanggal, kuantitas, unit, harga, dan total. Nah, pada tanggal 1 Juni 2024 terdapat persediaan awal sejumlah 450 unit dengan harga pokok 10.000. Lalu kita kalikan 450 unit itu dengan 10.000, totalnya 4.500.000. Lalu pada 18 Juni dibeli 500 unit barang dengan harga 12.500. Nah, kita tulis di kuantitas itu pembelian, lalu unitnya sejumlah 500 unit dengan harga 12.500. Kita kalikan 500 unit dengan 12.500, hasilnya 6.250.000. Lalu pada tanggal 27 Juni dibeli 500 unit barang dagangan dengan harga 15.000. Nah, kita tulis di kuantitasnya itu pembelian dengan jumlah unit 500 unit dengan harga 15.000, totalnya 7.500.000. Lalu pada 28 Juni pengembalian barang dagangan yang dibeli sejumlah 10%. Kita tulis di kuantitasnya itu retur pembelian, lalu unitnya sejumlah 50 unit, hasil dari 10%-nya dari 500 itu tadi. Harganya 15.000 dengan total 750.000. Sehingga barang tersedia untuk dijualnya adalah 1.400, hasil dari 450 tambah 500 tambah 500 kurang 50 unit. Lalu dengan total 17.500.000 yang berasal dari 4.500.000 tambah 6.250.000 tambah 7.500.000 dikurangi 750.000. Lalu setelah kita menghitung barang tersedia untuk dijualnya, kita menghitung nilai PDB akhir atau persediaan akhirnya. Nah, nilai persediaan akhirnya itu berasal dari unit persediaan akhir dikali barang siap untuk dijual bagi total unit siap untuk dijual. Berarti sama dengan 685. 685 itu bisa kita lihat di soalnya, yaitu pada tanggal 30 Juni persediaan berdasarkan perhitungan fisik sebanyak 685 unit. Nah, 685 itu dikali dengan 17.500 dibagi 1.400. 17.500 bagi 1.400. Nilai PDB akhirnya 685 kali 12.500, hasil 8.562.500. Setelah itu kita mencari HPP-nya atau harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya itu persediaan awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya kan 4.500.000. Itu ditambah dengan pembelian bersih sejumlah 13 juta. 13 juta itu dari 6.250.000 tambah 7.500.000 dikurangi retur sejumlah 750.000. Sehingga barang tersedia untuk dijualnya 17.500.000. Lalu dikurangi PDB akhir sejumlah 8.562.500, sehingga harga pokok penjualannya 8.937.500. Mencari penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya itu pada tanggal 9 Juni itu 400 unit kali 15.000, totalnya 6 juta. Lalu 20 Juni 50 unit dikali 17.500 sama dengan 6.125.000. Lalu pada tanggal 20 Juni itu kan terjadi retur. Lalu itu 35 itu dari 10%-nya 350.000, lalu dikalikan 17.500, hasilnya 612.500. Lalu untuk penjualan bersihnya jadinya 11.511.500. Lalu untuk laba kotornya penjualan bersih dikurangi HPP, yaitu penjualan bersihnya kan 11.511.500, lalu dikurangi harga pokok penjualan jumlah 8.937.500. Total laba kotornya 2.575.000. Nah, untuk penyelesaian average dengan metode perpetual kita harus mencari nilai persediaan akhirnya. Untuk mencarinya, yang pertama kita membuat tabelnya dulu, lalu kita isi sesuai dengan soalnya. Pada tanggal 1 Juni persediaan 450 unit dengan harga pokok 10.000. Nah, di tabel persediaan atau saldonya itu
di unitnya kita tulis 450, untuk harga per unitnya 10.000, totalnya 4.500.000. Lalu pada tanggal 9 Juni dijual 400 unit barang dengan harga 15.000. Lalu pada harga pokok penjualannya kita tulis 400 unit, harga per unitnya 10.000 dengan total 4 juta. Sedangkan untuk persediaan saldonya untuk unitnya menjadi 50 karena sudah dijual 400 unit. Untuk harga per unitnya tetap 10.000, totalnya menjadi 500.000. Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2024 dibeli 500 unit barang dagangan dengan harga 12.500. Di situnya di tabel pembeliannya itu pada unitnya ditulis 500 dengan harga per unitnya 12.500, totalnya 6.250.000. Sedangkan di persediaannya itu unitnya menjadi 550.000 karena ditambah dengan pembelian tadi kan, itu harga per unitnya 12.273 dengan total 6.250.000. Nah, 12.273 itu hasil dari 6.250.000 dibagi 550. Lalu pada 20 Juni dijual 350 unit barang dagangan dengan harga 17.500. Nah, pada tabel harga pokok penjualannya itu ditulis 350 dengan harga per unitnya 12.213 dengan totalnya 4.285.550. Sedangkan di tabel persediaannya di unitnya di 200 dengan harga per unitnya 12.273 dengan total 2.454.600. Lalu pada 22 Juni penggalian barang dagangan yang dijual sejumlah 10%. Nah, di situ di tanggal 22 Juni 2024 itu ditulis di bagian harga pokok penjualan itu 35 itu 10%-nya 350.000. Harga per unitnya 12.273 sehingga totalnya 429.555 karena retro jadi mengurangi ya. Lalu untuk persediaan atau saldonya itu di bagian unitnya 235, di harga per unitnya 12.273, totalnya 2.884.155. Lalu pada tanggal 27 Juni dibeli 500 unit barang dagangan dengan harga 15.000. Lalu sehingga di tabel pembelian itu di unitnya 500, di harga per unitnya 15.000 sehingga totalnya 7.500.000. Lalu untuk persediaannya di tabel persediaannya di unitnya 735, di harga per unitnya 14.128. 14.128 itu arti dari 10.384 dibagi 155 dibagi 735. Lalu pada 28 Juni pengambilan barang dagangan yang dibeli sejumlah 10%. Nah, itu di bagian pembeliannya itu 50 itu 10%-nya 500, di harga per unitnya 15.000, totalnya 250.000 karena ada tur jadi mengurangi. Sedangkan di bagian persediaan atau saldonya 685, di unitnya itu 685, di harga per unitnya itu 14.064,4 hasil dari 9.634 155 dibagi 685. Lalu pada 30 Juni persediaan berdasarkan perhitungan fisik sebanyak 685 unit. Di bagian persediaannya 685, totalnya 634 155 sehingga total semuanya untuk di bagian tabel pembelian di unitnya 950.000 sedangkan totalnya 13 juta. Untuk di tabel harga pokok penjualan unitnya sejumlah 715 dengan total 7.865.995. Nah, selanjutnya kita mencari penjualan bersihnya. Pada tanggal 9 Juni itu kan dijual 400 unit barang dagangan dengan harga 15. Tinggal kita kalikan saja 400 unit dikali 15.000 6 juta. Lalu pada tanggal 20 Juni dijual 350 unit barang dagangan dengan harga 17.500.
tinggal kalikan 350 kali 17.500, hasilnya 6.125.000. Lalu pada 20 Juni ada retur. Nah, 35 itu dari 10%-nya 350. Lalu kita kalikan 17.500, hasilnya 612.500. Setelah di total semuanya penjualan bersihnya jumlah 11.512.500 itu dari 6 juta tambah 6.125.000 dikurangi 612.500. Lalu laba kotornya penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersihnya 11.512.500, untuk HPP-nya atau harga pokok penjualannya 7.085.993. Laba jadi sehingga 11.512.500 itu dikurangi dengan 7.685.995. Totalnya laba kotornya 3.646.505. Baik, saya akan memaparkan mengenai materi metode yang saat ini dilarang. Di antara metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average, metode LIFO tidak lagi diperbolehkan untuk digunakan. Larangan ini didasarkan pada beberapa alasan yang berkaitan dengan distorsi laporan keuangan dan implikasi perpajakan. Alasan yang pertama adalah distorsi laporan keuangan. Nah, metode LIFO ini dapat menyebabkan nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tidak mencerminkan biaya terkini. Hal ini dikarenakan persediaan yang tersisa di neraca mungkin dinilai berdasarkan harga lama, sehingga tidak menggambarkan nilai pasar yang saat ini. Akibatnya, informasi tersebut menjadi kurang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Nah, alasan yang kedua adalah berpengaruh terhadap laba dan juga pajak. Penggunaan metode LIFO itu cenderung menghasilkan HPP atau harga pokok penjualan yang lebih tinggi saat harga barang meningkat, yang pada gilirannya menurunkan laba kotor. Penurunan laba ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Praktek ini dianggap tidak mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya dan dapat merugikan pendapatan pajak negara. Nah, beberapa regulasi yang melarang metode LIFO di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK di Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang mengadopsi penuh International Financial Reporting Standards atau IFRS sejak 2015. Nah, IFRS sendiri ini juga melarang penggunaan metode LIFO karena alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai konsekuensinya, revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14 pada tahun 2008 menghapus metode LIFO sehingga hanya metode FIFO dan rata-rata terimbang atau average yang diperbolehkan untuk penilaian persediaan. Selain itu, pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan menyatakan bahwa persediaan untuk perhitungan harga pokok harus dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh terlebih dahulu, yaitu average dan juga FIFO. Ketentuan ini secara eksplisit itu melarang penggunaan metode LIFO dalam perhitungan perpajakan. Nah, di sini saya juga ada contoh perbandingan antara metode LIFO dan juga FIFO. Dapat dilihat daftar pembelian dan penjualan untuk bulan Januari di atas. Jadi untuk penjualan 10 Januari sebanyak 150 unit. Jadi dinilai dengan pembelian 100 unit dari tanggal 1 Januari itu 100 dikali dengan harganya 10.000 yang menghasilkan 1 juta. Lalu ditambah dengan 50 unit dari pembelian 5 Januari yaitu 50 dikali 12.000 sama dengan 600.000. Nah, jadinya HPP-nya itu adalah 100 unit yang dari 1 Januari ditambah dengan 50 unit yang dari 5 Januari yang menghasilkan 1,6 juta. Selanjutnya untuk penjualan tanggal 20 Januari sebanyak 100 unit itu diambil dari 150 unit yang tersisa dari pembelian 5 Januari sehingga 150 dikurangi 50. Nah, kenapa kok dikurangi 50? Dikarenakan di sini itu yang diperlukan hanya 100 unit, jadinya dikurangi 50. Lalu untuk 100 unit itu karena pembelian 5 Januari dikalikan dengan 12.000 sama dengan 1,2 sehingga total HPP-nya adalah 1,2. Kenapa perhitungannya seperti itu? Dikarenakan FIFO ini kan first in dan first out. Jadinya penjualan itu dilakukan dengan barang atau persediaan yang
ada dari awal terlebih dahulu. Lalu dengan perhitungan LIFO, yaitu last in dan first out, itu penjualan 10 Januari sebesar 150 unit. Jadi 150 unit itu diambil dari pembelian 5 Januari, 150 dikali 12.000 sama dengan 1,8. Lalu untuk penjualan tanggal 20 Januari sebesar 100 unit. Jadi ini tuh transaksi ini menggunakan persediaan dari 100 unit dari pembelian 15 Januari. Yaitu pembelian terakhir sebelum penjualan ini, dan menggunakan harga 14.000 sehingga menghasilkan total HPP 1,4 juta. Untuk kesimpulannya dari metode FIFO, ini HPP penjualan 10 Januari itu sebesar 1,6 juta, lalu untuk LIFO itu 1,8 juta, lalu untuk HPP penjualan 20 Januari untuk FIFO 1,2 juta dan LIFO 1,4, sehingga menghasilkan total HPP FIFO 2,8 juta dan LIFO 3,2 juta. Dapat disimpulkan beberapa dampak dari metode LIFO ini, yaitu harga HPP itu menjadi lebih tinggi dibanding metode lainnya. Terus laba lebih rendah sehingga pajak yang dibayarkan itu lebih sedikit. Lalu tidak sesuai dengan standar IFRS dan peraturan perpajakan di Indonesia. Nah, di sini saya juga akan membuktikan pernyataan saya sebelumnya, pajaknya yang dibayarkan itu lebih sedikit. Telah saya tuliskan juga untuk rumus bagaimana pajak dihitung. Yang pertama, itu adalah laba kena pajak itu pendapatan dikurangi HPP dan dikurangi beban-beban lainnya. Lalu untuk pajaknya sendiri adalah tarif pajak dikali laba kena pajak yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, di sini mari kita bandingkan antara metode LIFO dan juga FIFO. Jadi untuk metode FIFO dan LIFO pendapatannya itu sama-sama 5 juta karena transaksinya sama, tetapi HPP-nya berbeda. Yaitu untuk metode FIFO itu 2,8 juta dan untuk metode LIFO adalah 3,2 juta. Lalu untuk laba kotornya itu untuk metode FIFO 2,2 juta dan untuk metode LIFO 1,8 juta. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa HPP FIFO yang tercatat itu lebih sedikit dan LIFO itu HPP-nya lebih besar. Dan jika dimasukkan ke rumus perhitungan pajak dengan tarif pajak 22% per 2024, itu metode FIFO laba kena pajaknya itu 2,2, lalu metode LIFO itu laba kena pajaknya 1,8. Sehingga pajak yang harus dibayarkan untuk metode FIFO itu 484.000 dan metode LIFO itu 396.000. Dengan LIFO itu pajak yang dibayarkan itu lebih rendah dibandingkan dengan FIFO. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa metode FIFO dan average itu lebih mencerminkan nilai persediaan yang lebih relevan dengan harga pasar sehingga lebih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan juga metode LIFO itu menurunkan laba kena pajak sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. Karena alasan ini, standar akuntansi serta peraturan perpajakan itu melarang penggunaannya agar laporan keuangan lebih transparan dan pajak yang dibayarkan lebih adil. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih.